Bismillahirrahmanirrahim. Warwa dan telah meriwayatkan Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah, anahu sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala itu telah bersabda, man kanat, siapa orang yang ada niatuhu niatnya, al akhirata itu akhirat, jamaah maka mengumpulkan Allahu Allah lau baginya syamlahu kekuatannya, wa ja'alahu dan wa ja'al aja ya, dan menjadikan Allah ginau akan kekayaan biqalbi pada hatinya, watashu dan datanglah kepadanya adunya dunia rogimatan dengan merunduk. Waman kanat dan siapa orang niatuhu yang niatnya adunya itu dunia, parroko maka memisahkan Allahu Allah alaihi atasnya amrohu urusannya, wa ja'ala dan menjadikan Allah pakrohu akan kepakirannya baina ainaihi di antara kedua matanya, walam ya'tihi dan tidak akan datang kepadanya mina dunia daripada dunia, ilama itu fa'il dari ya'tinya ya, kecuali perkara kutiba yang sudah dituliskan lahu baginya. Hadirin jamaah majelis salim hadirin Allah, ini masih terkait dengan makalah yang ke-27 bab yang kedua kitab Nasul Ibad, di mana tadi Imam Ibnu Majah meriwayatkan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu lahu syamlahu wa ja'ala ginahu biqalbi wa atatu dunya rogimatan. Jadi siapa aja yang niatnya atau tujuannya akhirat, maka Allah kumpulkan, Allah tambahkan baginya segala perkaranya sehingga menjadi kuat, dan Allah jadikan kekayaan pada hatinya, bahkan dunia akan mendatanginya dengan merunduk tuh. Jadi kalau memang dia dalam kehidupan di dunia ini tujuannya akhirat atau agama ya, yang dunia juga bisa dikemas
jadi agama atau akhirat. Ya, seperti pedagang, karyawan atau yang lainnya ya. Kan itu dunia. Kalau memang dia tujuannya, niatnya buat menafkahi keluarga, ya. Nah, itu jadi agama, jadi akhirat. Tapi jangan terlalaikan gara-gara dagang, kerja, dan lain sebagainya, pokoknya urusan dunia, dia lalai akhirat atau agama. Nah, itu mah nggak kaci lah bahasanya. Iya, ya, sebab pada dasarnya Allah menciptakan kita ini tujuan utamanya untuk ibadah. Walaupun tadi dunia juga kalau memang tahu ilmunya mah bisa dikemas menjadi ibadah gitu ya. Tuh, kalau udah niatnya gitu mah tuh keuntungannya. Satu ya, apa? eh Dikumpulkan, maksudnya ditambah nih kekuatannya. Ya insya Allah berkah gitu. Ya memang kan kata Imam Ghazali mengibaratkan di dalam kitab Ihya, kalau orang tujuannya akhirat, itu dunia ikut. Ya, ya ibaratnya orang yang nanam padi pasti rumput ikut. Tuh gitu. Nah, yang keduanya, kalau memang tujuannya di dunia ini akhirat atau agama, itu tadi ya, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, jadi merasa cukup. Karena memang di dalam Islam, orang yang kaya itu bukannya yang banyak harta, bukan. Tapi yang merasa cukup. Buktinya banyak ya. Yang orang padahal mah dia hartanya sudah banyak, tapi masih rakus saja. Mending kalau benar mah caranya. Kadang-kadang mah dengan cara korupsi, naudzubillah, dan lain sebagainya ya. Nah itu berarti masih miskin. Tapi kalau orang yang istilahnya sudah merasa cukup, nah itulah orang yang kaya, yang memang nih, kalau memang dia tadi tujuannya dalam hidup ini akhirat atau agama, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepuasan hatinya tentang dunia gitu ya. Nikmat gitu. Dan yang ketiganya nih, dunia juga nanti tadi tuh ya, kalau karena memang tujuannya dia agama ataupun akhirat, ya dunia juga ngikutin. Tuh udah, nggak usah risau ya. Pokoknya mah udah aja, segala-galanya kita niatkan, jadikanlah tujuannya untuk akhirat atau agama ya. Walaupun tadi urusan dunia juga seperti dagang, kerja dan lain sebagainya, kalau memang tahu ilmunya bisa dikemas jadi agama, jadi ibadah, jadi akhirat gitu ya. Nah, itu keberuntungan tuh. Nah, tapi sebaliknya, waman kanat niyatuhu dunya parakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrabaina ini walam yati minaduni illa ma kutibalahu. Siapa orang yang niatnya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan perkaranya. Yang kedua, Allah jadikan kefakiran
dalam pandangannya. Dan yang ketiga, ya sebenarnya mah dunia tidak akan mendatanginya kecuali memang itu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nih, kalau orang di dunia ini niatnya, tujuannya hanya dunia ya. Dan ini bisa juga lagi urusan agama, urusan akhirat bisa jadi dunia juga lagi. Sebaliknya ya. Emang ada gitu. Urusan agama dijadikan dunia. Ada. Ya, seperti dia umpamanya segala-galanya pengen dibayar gitu ya. Walaupun nanti di dalam Islam itu dalam hal ngajar ataupun apa ya, itu memang ada yang istilahnya boleh ditarget ya. Artinya dengan bayaran, ada juga yang enggak gitu ya. Gitu. Nah, jadi dia diukurnya dengan materi lah gitu ya. Itu namanya agama diniatin dunia. Itu kalau sudah demikian, nauzubillah, menurut hadis ini itu akan diberikan 3 kerugian. Satu, ya segala urusannya ini cerai-berai, kacau pokoknya mah. Pokoknya mah dalam hidupnya ini risau mulu gitu. Bagaimana sih? Iya. Pokoknya merepot aja awalnya ya. Kurang aja gitu ya. Gitu. Dan yang keduanya, dia itu Allah memang sudah jadikan ya kepakiran. Nah, di sini bukan berarti dia itu nggak punya ya. Ya karuan dah kalau memang yang nggak punya mah. Itu mudah ketahuan. Ternyata nih, walaupun dia punya bahkan kaya, kalau memang Allah jadikan kefakiran, itu kurang aja, hawak aja. Rakus saja gitu ya. Tadilah pokoknya mah. Ya seperti umpamanya pejabat-pejabat tuh ya. Itu kan gajinya dia mah gede. Tapi iya kurang aja. Akhirnya korupsi itu ya. Iya memang namanya bagus lah koruptor ya. Emang itulah di kita mah tuh. Padahal mudahnya jangan disebut koruptor, sebetulnya maling gitu ya. Iya. Ini sebutnya koruptor kan, kalau yang nggak tahu mah, keren koruptor. Ya, padahal lo maling gitu ya. Iya. Nah itu. Dan yang ketiganya, dia nggak bakal mendapatkan dari dunia ini kecuali memang yang udah ditakdirkan, udah ada catatannya. Kan yang namanya rizki ya, kemudian ajal, kemudian kehidupannya nih, amalnya gitu ya, kemudian kehidupannya, ini kan sudah ditentukan, baik di Lauh Mahfuz maupun di rahim, udah ditentukan tuh, ya terutama rizki di sini. Jadi walaupun dia kerja keras, ya istilahnya selalu ngambil, kalau kerja mah lemburan, kalau dagang mah pokoknya mah standby terus, ya tetap aja karena memang yang sudah dituliskan segitu, itu nggak ngurangin, nggak nambahin, gitu ya. Udah tuh. Tapi itu pun kadang-kadang ya nggak dapet juga lah. Jadi kalau menurut logika dia mah nih, setiap dia nih rajin pasti dapat, ternyata enggak kan? Karena memang yang namanya dunia mah walaupun nampak enggak pasti. Buktinya banyak orang yang benar-benar kerja keras tapi miskin mah miskin aja. Iya. Ongkoh lah pakai aja gitu ya. Gitu. Gitu ya. Dan
seandainya dia benar-benar nih dapatlah kekayaan gitu ya, karena kerja keras dia, pasti itu kebanyakannya nggak lepas dari sifat ujub ya, sombong, bangga, merasa orang kaya dia. Dan pada waktu usahanya, karena benar-benar dia itu bekerja keras, ini dia udah melalaikan daripada ibadah atau agama atau akhirat begitu ya. Tuh. Nah, seandainya juga nih dia kerja keras, kemudian karena dia mah disiplin, ibadah juga nggak ketinggalan, ya, sampai terwujud sekarang tuh hartanya banyak, kaya lah. Itu hati-hati, yang namanya dunia mah ini sebanyak apapun pasti binasa. Enggak ditinggalin pasti ninggalin ya. Dunia udah pasti. Gitu. Dan ya dibandingkan dengan akhirat nanti, sekaya apapun orang di dunia nggak ada apa-apanya. Karena nanti di akhirat mah nih, orang yang paling miskin itu punya 10 kali lipat dunia ini. Paling miskin tuh. Ya bagaimana yang kaya, apalagi yang paling kaya ya. Di dunia orang paling kaya, boro-boro dia memiliki seperti sedunia juga nggak ada. Ya jangankan sedunia, sekampung juga nggak ada ya. Tuh. Ya karena memang dunia mah sedikit. Ya. Terus ya tadilah dunia mah nih, jangankan yang apa namanya, yang haram ya, yang halal juga bakal dihisab. Tuh dunia mah. Ya karuan dah, kalau yang haram udah pasti disiksa. Yang halal aja dihisab, bakalan ditanya. Ini dapatnya dari mana? Terus dikemanain? Kan yang lain mah ilmu hanya ditanya dipakai apa? Umur itu habis dipakai apa? Ya. Tapi kalau dunia mah ditanya depan belakang. Dari mana dapat, kemudian dikemanain. Karena ada orang yang dapat jamaah bagus, ya, boleh usaha benar dia, nggak ketinggalan ibadah, tapi dikeluarinnya kemaksiatan. Atau sebaliknya, dia keluar dapatnya jelek, keluarnya bagus, tetap aja jelek. Ya dia umpamanya boleh korupsi, kemudian dipakai ngebangun masjid, atau nggak bakal diterima. Dipakai ibadah haji atau mardut atau karuan dah, udahnya ngambilnya jelek, dikeluarin juga jelek lagi. Boleh judi sepaket tuh dah, dipakai maksiat lagi ya, pakai judi lagi. Tuh, nah yang idealnya mah dapatnya bagus ya, keluarinnya juga bagus, itu tuh. Dan satu hal lagi yang sebagai renungan, yang namanya dunia mah nih, itu nggak ada harganya. Ya dibandingkan dengan sebelah sayap nyamuk juga masih berhargaan sayap nyamuk. Buktinya kalau memang itu dunia berharga, atau orang kafir nggak ada yang punya dunia. Nyatanya orang kafir punya yang kaya. Itu artinya dunia mah nggak ada artinya gitu ya, dibandingkan dengan tadi sehelai sayap nyamuk sekalipun. Nah makanya harus kita renungkan tuh, seperti di dalam Al-Quran ada walal akhiratu khairu wa abqa ya. Tuh jadi walal akhirat itu sungguh akhirat itu khairun, lebih baik, karena banyak, kekal, nggak bakal dihisab lagi di sono, dan wabko kekal pastinya ya. Nah makanya kita harus pandai-pandai nih untuk mengemas, mengarahkan niat atau tujuan kita. Sebab tadi walaupun itu urusan dunia, kalau memang tahu ilmunya, ya dia kemas. Jadi
agama, jadi ibadah, jadi akhirat. Tapi walaupun urusan itu agama, ya, ibadah yang identik kepada akhirat, kalau memang nggak ada ilmunya, nggak bisa ngemas, akhirnya tadi jadi dunia, bahkan ini lebih parah. Apa bakal pertanggungjawabannya gitu ya, karena dia menyalahgunakan. Jadi agama diperjualbelikan bahasanya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya mungkin kesimpulannya mah, ya kita dalam hidup ini pokoknya mah harus benar pandai-pandai untuk mengemas segala niat dan tujuan kita, walaupun itu dunia, agar jadi akhirat, agama atau ibadah. Nah, tentunya harus didasari dengan ilmu. Sebab kalau nggak ada ilmu tadi ya, akhirat juga jadi kacau. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.